Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.914. Update jelang penutupan, pasca penutupan, pelemahan terpangkas di 0,10% dan nilai tukar rupiah kembali diperdagangkan di 16.800-an. Ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana pelemahan nilai tukar rupiah semakin dalam dengan menembus level di atas 16.900-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI di Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,25% di level 16.914 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menyusut di 0,2% di level 16.917 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday rupiah sempat melemah ke level 16.944 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi melemah tipis di 0,01% di 97,692. Namun secara tren dolar masih menunjukkan kekuatan seiring ditutup menguat tajam di 0,56% di perdagangan Rabu. Sentimen dolar menguat setelah risalah pertemuan kebijakan terbaru The Fed menunjukkan para pembuat kebijakan hampir bulat sepakat menahan suku bunga, namun masih berbeda pandangan untuk langkah berikutnya. Sejumlah pejabat masih membuka ruang kenaikan suku bunga apabila inflasi kembali bertahan tinggi, sementara pihak lain menilai pemangkasan suku bunga tetap mungkin dilakukan jika tekanan harga mereda. Kita akan coba lihat update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.914. Update jelang penutupan, pasca penutupan, pelemahan terpangkas di 0,10% dan nilai tukar rupiah kembali diperdagangkan di 16.800-an, tepatnya di Rp16.888 per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di Rp19.982, pound sterling di Rp22.830 dan yen Jepang di Rp109,07. Ke informasi komoditas, harga batubara melejit mendekati level tertinggi setahun di tengah potensi peningkatan permintaan dari Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Harga minyak melemah usai naik 4% di sesi sebelumnya, sementara harga emas turun tipis usai naik di atas 2% di perdagangan Rabu. Harga batubara Newcastle untuk Maret 2026 di Rabu melejit 1,1 dolar Amerika di 122,15 dolar Amerika per ton. Dikutip dari TradingView, harga batubara naik mendekati level tertinggi dalam setahun, seiring ekspektasi permintaan yang tetap kuat. China menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara 78 gigawatt di 2025. Sementara Presiden Amerika Donald Trump mengambil langkah mendukung sektor pembangkit listrik tenaga batubara dengan mengalokasikan dana federal 175 juta dolar Amerika. Harga minyak melemah di perdagangan Asia Kamis pagi. Di tengah investor kini menilai perkembangan upaya diplomatik antara Amerika dan Iran di tengah meningkatnya aktivitas militer di kawasan. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent turun 0,2% di 70,23 dolar Amerika per barrel. WTI Amerika Serikat melemah 0,1% di 65,11 dolar Amerika per barrel. Kedua acuan sempat itu melonjak lebih dari 4% di Rabu, mencatatkan level penutupan tertinggi sejak 30 Januari. Harga emas turun tipis di Kamis pagi setelah melonjak 2% di sesi sebelumnya, seiring penguatan dolar Amerika menjelang rilis data klaim pengangguran mingguan dan data inflasi PCE, indikator inflasi yang dinilai krusial bagi arah suku bunga. Dikutip dari Reuters, harga emas spot terkoreksi 0,4% ke 4.961,57 dolar Amerika per troy ounce. Koreksi tipis terjadi setelah sehari sebelumnya melonjak 2,4% di 4.992,11 dolar Amerika per troy ounce. Dan bagi sumber untuk Adik Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,34% di level 65,27 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,48% di 17.469 dolar Amerika per metric ton. Emas juga menguat di 0,56% di level 5.037 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Mei menguat signifikan di 2,26% di Rp4.109 Malaysia per tonnya.
Keinformasi emiten pemirsa, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WiFi, PT Telemedia Komunikasi Pratama meluncurkan layanan 5G Fixed Wireless Access atau FWA 1, GHz dengan merek IRA atau Internet Rakyat. Persero mengklaim layanan ini sebagai 5G FWA 1, GHz pertama di dunia yang masuk tahap komersial penuh. Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WiFi sekaligus Direktur Utama PT Telemedia Komunikasi Pratama Sanedi Ong mengatakan, aktivasi komersial ini menandai transisi dari tahap persiapan jaringan menuju monetisasi layanan. Pada tahap awal, Persero menargetkan eksekusi sebanyak 5.500 site jaringan sepanjang 2026 yang tersebar di region 1 meliputi Jawa, Maluku, dan Papua. Dengan cakupan tersebut, Persero membidik lebih dari 5 juta pelanggan. Dari sisi produk, Internet Rakyat menawarkan paket fixed broadband sebesar Rp100.000 per bulan dengan kecepatan unduh hingga 100 Mbps dan skema unlimited tanpa batas kuota. Persero juga menawarkan gratis biaya instalasi dan sewa modem. Secara infrastruktur, jaringan IRA terintegrasi dengan backbone fiber nasional milik PT Solusi Sinergi Digital Tbk untuk memastikan kapasitas backhaul yang memadai dan stabil dalam skala besar. Persero memanfaatkan spektrum 1,4 GHz yang dinilai memiliki keunggulan dalam penetrasi indoor. Karakteristik frekuensi tersebut memungkinkan sinyal lebih kuat dan stabil di dalam bangunan, khususnya di wilayah padat penduduk urban dan semi-urban yang menjadi target rumah tangga kelas menengah ke bawah. Pemanfaatan spektrum 1,4 GHz menjadi diferensiasi teknis utama layanan ini. Berbagi sumber, iDexter. Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini pergerakan saham WiFi ini hampir sama dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, melesat kencang di pasca pembukaan sesi pertama, kemudian di sesi kedua lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday WiFi di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau, tepatnya di level Rp2.630 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan, saham WIFI ini melanjutkan penguatan signifikan ke 2.650. Posisi ini tidak berlangsung lama karena pukul 10 penguatan lebih ke arah terbatas. Bahkan di 11.30 posisi saham WiFi sudah berbalik ke zona merah di 2.510. Penutupan berhasil memangkas pelemahan di 2.530 dan di pembukaan sesi kedua di 2.540. Saat ini saham WIFI atau WiFi melemah di 1,56% di 2.520. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham WiFi dalam beberapa bulan terakhir. Setelah mengalami lonjakan yang signifikan, kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam, meskipun dalam beberapa pekan terakhir mencoba untuk bangkit kembali. Di 20 Agustus di 1.800-an, September tertekan ke 2.500, Oktober, November, Desember hingga perdagangan Januari. Di Desember ini melesat di 4.250, kemudian Januari dan Februari mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke level 2.200-an, dan beberapa perdagangan terakhir WiFi mencoba untuk bangkit dan sudah diperdagangkan kembali ke 2.500-an. Intraday hari ini sempat ke 2.650. Dari sisi evaluasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba sampaikan untuk posisi price to earning ratio-nya ada di 38.73 kali, PSR-nya di 9.93 kali, dan PBV-nya di 1.89 kali, dan PCFR di 60.47 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi evaluasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.